Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 Sistem Instrumentasi L3. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengukuran tekanan. Baik, next slide. Tekanan adalah salah satu parameter yang penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks industri maupun kehidupan sehari-hari. Dalam industri sendiri ini, pengukuran tekanan menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga kestabilan dan efisiensi produksi. Di zaman sekarang, sensor tekanan ini semakin penting dalam berbagai penerapan teknologi, mulai dari penerapannya di kendaraan hingga peralatan rumah tangga yang pintar. Adapun bermacam-macam inovasi dan pengembangan teknologi pengukuran dan aplikasi dalam berbagai macam bidang, baik dalam yang menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang, mulai dari eksplorasi ruang angkasa hingga pengembangan perangkat medis yang lebih canggih. Next slide. Ini kita membahas dasar pengukuran tekanan. Tekanan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang diberikan oleh suatu benda terhadap luas menampangnya. Rumus tekanan sendiri adalah di mana P sama dengan F per A, yang di mana P ini adalah tekanan dalam bentuk satuan Pascal, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan A adalah luas bidang. Selanjutnya, nah berikut adalah tabel konversi tekanan yang di mana diukur dalam beberapa unit seperti Pascal, bar, technical atmosphere, standar atmosphere, torque, dan juga PSI atau pound per square inch. Yang dimana biasanya di industri menggunakan satuan PSI. Selanjutnya, prinsip pengukuran tekanan sendiri adalah menggunakan perangkat atau alat responsif terhadap perubahan tekanan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur. Yang pertama ada prinsip manometri yang melibatkan pengukuran perbedaan tekanan antara dua titik dalam suatu sistem yang menggunakan alat pengukur yaitu manometer yang ada di gambar sebelah kanan. Lalu yang kedua ada prinsip elastisitas yang memanfaatkan sifat elastis dari bahan tertentu seperti logam untuk mengukur tekanan. Lalu yang ketiga ada prinsip elektrik yang dimana prinsip ini memanfaatkan elektrik untuk mengukur tekanan seperti pada sensor piezoelektrik yang menghasilkan sinyal listrik ketika tekanan diterapkan padanya. Lalu yang keempat ada prinsip optik, yang dimana sensor tekanan optik ini mengukur perubahan optik ketika tekanan diterapkan pada sensor, yang kemudian dikonversi menjadi nilai tekanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada transducer pengukuran tekanan. Transducer pengukuran tekanan yaitu sebuah alat yang mengubah tekanan menjadi sinyal listrik atau yang disebut dengan transducer pengukur tekanan atau dalam istilah ilmiahnya itu pressure transducer. Transducer ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang industri, otomotif, ilmu lingkungan, kesehatan, dan lain-lain untuk memantau tekanan dalam sistem cairan atau gas. Adapun prinsip kerja pada transducer ini yang pertama yaitu resistif atau piezo resistive effect, yaitu perubahan resistansi listrik dari strain gauge yang ditempel pada diafragma yang terpapar pada tekanan medium. Kemudian yang kedua itu ada kapasitif, yaitu penggunaan diafragma yang ditekan oleh tekanan yang diterapkan untuk membuat kapasitor variabel untuk mendeteksi regangan akibat tekanan yang diterapkan. Kemudian prinsip kerja yang ketiga yaitu piezoelectric effect. Prinsip kerja piezoelectric effect ini menggunakan sifat material piezoelektrik seperti keramik atau kuarsa metalisasi untuk menghasilkan potensial listrik pada permukaan saat material tersebut dikenakan tekanan mekanik dan tegangan
yang dihasilkan. Kemudian, pada pengkalibrasian transduser tekanan, setiap sensor ini, rentan terhadap kesalahan pengukuran. Ketidakpastian struktural ini adalah perbedaan aljabar sederhana antara nilai yang ditunjukkan oleh output sensor dan nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, atau tekanan referensi yang diketahui. Adapun kesalahan pengukuran yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama itu zero offset atau zero balance sensor tekanan, yaitu offset yang berarti bahwa output sensor pada tekanan nol atau lebih tinggi, kemudian stabilitas nol itu mengacu pada sejauh mana transducer mempertahankan keseimbangan nol dan semua kondisi lingkungan agar tetap konstan. Kemudian linearitas atau non-linearitas, yaitu suatu karakteristik yang menyatakan bahwa sensitivitas output itu dapat berubah dengan laju yang berbeda sepanjang rentan pengukuran. Kemudian yang ketiga itu ada histeresis, yaitu perbedaan maksimum antar pembacaan output transducer untuk tekanan yang sama. Kemudian keempat itu ada repeatability atau non-repeatability, yaitu perbedaan maksimum antara pembacaan output transducer untuk input berulang dalam kondisi tekanan dan lingkungan yang sama. Kemudian yang terakhir itu perubahan suhu pada span dan zero, yaitu suatu perubahan pada output dan keseimbangan nol, yang dimana masing-masing mengakibatkan perubahan suhu transducer berubah. Kemudian ada Bourdon tube, yaitu jenis transducer tekanan yang terbuat dari tabung logam fleksibel berbentuk oval dengan satu ujung tetap dan ujung lain yang dapat bergerak. Adapun bentuk eh, pada Bourdon tube ini yaitu berbentuk C, spiral atau helix yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada sumber kesalahan potensial pada Bourdon tube. Salah satunya, salah satu yang menjadi sumber kesalahannya yang belum banyak dibahas, yaitu pada pengkalibrasian menggunakan udara. Kemudian penggunaannya secara umum itu digunakan untuk mengukur tekanan gas dengan akurasi yang dapat diandalkan. Kemudian pada desain dan mekanismenya, salah satu ujung Bourdon tube ini diikat dan terhubung ke sumber tekanan yang akan diukur, sedangkan ujung lainnya tertutup dan dibiarkan bebas. Pada konversi gerakan Bourdon tube, gerakannya ini diubah menjadi gerakan yang melingkar untuk menggerakkan penunjuk melalui mekanisme penghubung kuadran dan pinion. Adapun batasan tekanan dan output elektrik pada Bourdon tube itu berkisar di 50 MPa atau sekitar 10.000 PSI untuk tekanannya. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu ada pengukur tekanan tabung Bourdon dan pengaplikasiannya. Kemudian transducer tekanan diafragma, yaitu merupakan perangkat mekanis yang dapat mengubah perubahan tekanan menjadi sinyal listrik. Transducer ini diukur untuk menilai perubahan tekanan. Kemudian transducer tekanan diafragma ini biasa digunakan untuk pengaplikasian bertekanan rendah. Adapun jenis dan bahan yang digunakan pada transducer diafragma itu terbagi menjadi dua secara komersial, yaitu berbahan logam dan juga non-logam. Kemudian untuk prinsip kerjanya ini yaitu eh, ketika gaya bekerja pada diafragma yang tipis dan terentang, eh, si transducer kanan diafragma ini eh, mengakibatkan defleksi pada diafragmanya.
Kemudian pada pusat diafragmanya itu mengalami defleksi yang banyak. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk transducer pengukur tegangan. Jadi untuk batasan defleksinya, dalam menjaga batas elastisitas, defleksi diafragma harus tetap dibatasi. Untuk desain kapsul, kapsul utama dirancang dengan menghubungkan dua diafragma di bagian tepinya itu. Lalu untuk penggunaan diafragma bergelombang, selain diafragma konvensional, desain bergelombang juga akan digunakan. Faktor-faktor penentu defleksi. Total defleksi untuk perbedaan tekanan tertentu ditentukan dari beberapa faktor berikut. Faktor pertama yakni jumlah dan kedalaman gelombang atau corrugation, yang kedua jumlah kapsul, yang ketiga diameter kapsul, yang keempat ada ketebalan cangkang, dan yang kelima ada karakteristik material. Untuk material dalam diafragma logam, material yang digunakan untuk diafragma logam sama dengan yang digunakan untuk Bourdon tube. Dapat dilihat pada gambar yang atas yakni diagram pengukur tekanan untuk diafragma, dan yang di bawahnya dia diagram pressure transducer. Next. Selanjutnya yaitu transducer pengukuran tekanan tipe kapsul. Jadi alat ini adalah sensor tekanan dengan menggunakan kapsul logam untuk menjadi elemen sensitif dalam pengukuran tekanan fluida atau gas. Saat tekanan diterapkan pada kapsul, deformasi ini diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diproses. Dengan keakuratan yang tinggi dalam mengukur tekanan dengan kecepatan tinggi, transducer ini banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi industri. Bisa dilanjut. Alat selanjutnya yaitu transducer pengukuran tekanan below. Berikut merupakan komponen-komponen dari below pressure gauge. Yang pertama ada below logam. Elemen utama dari pengukur tekanan adalah below logam. Lalu yang kedua ada dial. Bagian yang terlihat dari manometer. Manometer merupakan alat yang bisa kita lihat di gambar samping, di mana skala pengukuran dan posisi jarum ditunjukkan. Jarum mengindikasikan tekanan yang diukur di dial. Lalu yang keempat, casing, melindungi komponen internal dari pengukuran tekanan dan menyediakan stabilitas struktur. Dan ada sambungan, memungkinkan koneksi dari manometer terhadap sumber tekanan untuk diukur. Bisa dilanjut? Lalu apa saja aplikasi-aplikasi dari pengukuran tekanan below? Industri otomotif, digunakan untuk mengukur minyak, udara, dan bahan bakar mesin. Industri kimia, digunakan dalam mengukur proses kimia dan mengendalikan keamanan dan peralatan. Untuk industri gas, digunakan untuk mengukur tekanan dalam tangki penyimpanan dan jaringan distribusi. Jadi, aplikasinya dapat diterapkan mayoritas di industri-industri seperti pada di gambar. Bisa lanjut? Transducer potentiometer. Transducer ini menggunakan prinsip pengukuran tekanan potentiometri berdasarkan dari perubahan resistansi potensiometer. Hyperpotensiometer dihubungkan secara mekanis ke elemen yang peka terhadap tekanan, seperti tabung, bordon, below, kapsul, atau diafragma. Lendutan elemen peka tekanan menentukan posisi wiper pada potensiometer. Akibatnya terjadi perubahan nilai resistansi antara wiper dan salah satu ujung potensiometer. Nilai resistansi ini merupakan ukuran tekanan yang diterapkan pada elemen penginderaan. Gambar transducer bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Transducer potentiometer. Kriteria: 1. Akurasi dan linearitas yang diharapkan. 2. Kisaran yang dibutuhkan. 3. Pengulangan. 4. Resolusi. 5. Kecepatan gerakan. 6. Stroke atau defleksi sensor. 7. Rentang hidup yang diharapkan. 8. Torsi atau gaya yang diperlukan untuk menggerakkan wiper. 9. Faktor lingkungan seperti getaran, debu, suhu, dan kelembapan. Next. Transducer potentiometer.
Transducer tekanan potentiometri dapat digunakan untuk mengukur tekanan absolut, relatif, atau diferensial, tergantung pada bagaimana sensor tekanan dibuat. Digunakan untuk keperluan industri dan militer sebagai pengukuran tekanan oli untuk ditampilkan di dashboard, pengukuran aliran pasokan udara ke mesin pembakaran, atau pengukuran tekanan atau darat di bandara. Selain aplikasi pengukuran tekanan, transducer potentiometri juga digunakan untuk banyak aplikasi lain seperti penentuan posisi, perpindahan, level, pengukuran laju aliran, dan lainnya. Next. Transducer magnetis mengeluarkan suara membutuhkan derajat suara yang ditimbulkan sehubungan dengan frekuensi masukan. Karakteristik frekuensi umumnya ditampilkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hasil pengukuran pada tingkat tekanan suara 10 cm di depan transducer magnet, sekaligus mengubah frekuensi sinyal masukan dari 500 Hz menjadi 10 kHz. Pada tegangan pengenal, mereka disebut sebagai karakteristik frekuensi tingkat tekanan suara. Nilai-nilai ini digunakan untuk pemilihan produk agar sesuai dengan tujuan dan kondisi masukan untuk penggunaan tanpa perbedaan apapun. Next. Oke, boleh di next. Transducer optikal. Transducer optik digunakan di beberapa biosensor dengan beberapa jenis spektroskopi seperti boleh dikembalikan. Seperti serapan, fluoresensi, dan Raman. Transducer optik menggunakan foton untuk mengumpulkan informasi analit. Sangat sensitif, presisi, kompak, dan ekonomis. Sinyal keluaran transducer yang terdeteksi adalah cahaya. Mekanisme deteksi transducer optik dikenalkan oleh sistem yang mengubah analit menjadi produk yang bertindak sebagai oksidan atau reduktor pada elektroda kerja. Next. Transducer optikal, prinsip deteksi yang paling umum digunakan untuk reduksi adalah deteksi medan Evanescence. Ini adalah teknik deteksi yang sangat sensitif yang membantu mengidentifikasi fluorofor yang ada di sekitar serat optik. Serat optik digunakan untuk traduksi sinyal dalam biosensor serat optik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Afandi. Baik, saya lanjutkan. Transducer induktans. Transducer elektromekanis induktif adalah transducer yang mengubah gerakan fisik menjadi perubahan induktansi. Transducer induktif terutama digunakan untuk pengukuran perpindahan. Dalam transducer seperti itu, perubahan tekanan menyebabkan perubahan induktansi elemen penginderaan. Saat tekanan melewati saluran masuk, tekanan tersebut bekerja pada inti magnet yang dapat digerakkan. Hal ini menyebabkan peningkatan induktansi kumparan. Ketika tekanan yang diberikan berubah, induktansi kumparan berubah. Next. Keuntungan transducer induktans yaitu 1. Bebas perawatan, 2. Pengulangan yang mudah, dan 3. Berukuran kecil dan berat lebih ringan. Dan adapun kekurangan dari transducer induktans adalah seluruh rangkaian harus dilindungi karena keakuratannya dapat dipengaruhi oleh medan magnet eksternal dan perpindahan tersebut dapat menghasilkan getaran yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat. Next. Transducer kapasitans. Transducer kapasitansi digunakan untuk pengukuran perpindahan displacement dan tekanan. Transducer ini berdasarkan pada perubahan kapasitansi dalam sebuah kapasitor yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan perpindahan atau tekanan yang diterapkan kepadanya. Next. Prinsip kerja transducer kapasitans. Transducer kapasitansi bekerja dengan memanfaatkan perubahan kapasitansi dalam suatu sistem kapasitor. Ketika suatu perpindahan atau tekanan diterapkan pada transducer, jarak antara dua plat kapasitor berubah. Perubahan jarak ini menyebabkan perubahan dalam kapasitansi, karena kapasitansi berbanding terbalik dengan jarak antar dua plat kapasitor.
perubahan kapasitansi ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai perpindahan atau tekanan yang sesuai. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.